Sebenarnya kalau Anda melihat, cukup urgent atau tidak sih sebenarnya untuk, keran ekspor ini kembali dibuka dengan berbagai macam kondisi yang saat ini dialami nih, Pak Usli? Urgent sekali, urgent sekali. Saya kira keran ekspor itu harus dibuka kembali dan kita harapkan pemerintah bisa turun tangan untuk memutuskan ini. Eh, Tidak boleh terlalu berlarut-larut dan ini akan berdampak domino ya. Jadi jangan sampai semua dirugikan lah dari pengusaha sawit, baik petani sawit sampai ke industri hilir yang grup-grup besar yang memiliki industri hilir ya. Kebetulan kita di Mahkota Group hanya sampai di RBDPO. RBDPO itu daya simpannya memang masih bisa ya, 1 tahun juga bisa kita simpan di tangki timbun Mhm. lamanya. Tapi kalau CPO itu banyak pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki industri hilir, juga tidak dari kebunnya juga tidak begitu banyak ya, mengharapkan dari kebun-kebun masyarakat bersama-sama untuk mengolah. Tapi daya tampungnya dan daya simpannya CPO itu kan tidak bisa lama. Itu 1-2 bulan asamnya juga udah fatty acidnya sudah naik ya, sudah increase. Jadi keadaan-keadaan ini yang jangan sampai eh, apa yang Mhm disimpan mhm. itu dalam bentuk CPO itu nggak boleh lama. Fatty acidnya naik, itu akan Mmm, merusak mhm. ya daripada CPO itu sendiri. Jadi Oke. kualitasnya akan turun jauh kalau disimpan berbulan-bulan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi Mhm. ke dalam waktu dekat ini kita harapkanlah pemerintah bisa mengambil keputusan yang bijak. Kita Mhm. harapkan begitu. Dari, Pak Usli sendiri mungkin dan teman-teman begitu ya di wilayah, Sumatera mungkin, daerah di Mahkota Group, berada begitu ya, sudah pernah belum mencoba menghitung potensi kerugian yang dialami nih dengan kalau ini dibiarkan berlarut-larut, Pak Usli? Ya, ini agak sulit ya karena kita memiliki seluruh Indonesia besar kecil ya, ada 1.000 pabrik kelapa sawit. Jadi kalau kita hanya memiliki 7 pabrik kelapa sawit dengan refinery ya yang sampai di RBDPO. Dan ini hitung-hitungannya ya sudah pasti triliunan lah. Cuman apakah sebesar berapa kita masih harus kalkulasi ya, karena banyak sekali PKS-PKS yang besar kecil itu 1.000 unit ini Mhm. eh, yang banyak juga sebagian besar itu tidak memiliki industri hilir. Jadi kalau refinery ini dimiliki oleh 80 perusahaan dan kita punya 1.000 pabrik kelapa sawit, bayangkan itu bagaimana dampaknya. Jadi kita memang menekan harga minyak goreng itu mesti ya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Tapi tentunya kita mempertanyakan lagi, subsidi itu Mhm. subsidi untuk siapa yang paling tepat? Yaitu yang memang menengah ke bawah. Semua Oke. semua harga naik sekarang. Harga harga gula, harga yang lain-lainnya juga cabai itu semua naik sama dengan minyak goreng ya. Tapi kenapa minyak goreng ini yang terus diberi label ya bahwasanya tidak mendukung, kemudian itu sebenarnya kurang tepat ya. Mhm Sampai mhm. saya kira apalagi seperti mafia dituduhkan saya kira kurang tepat ya, kurang tepat. Itu kalau kalau Mhm. memang ada pengusaha yang nakal, betul ya. Kemudian ada distributor yang coba mengambil kesempatan dari sini, betul ada. Tapi kalau itu harus kita pilah-pilah, pengusaha yang memang pengusaha yang berjiwa nasionalis, baik, membayar pajak dengan benar, mengekspor dengan memberi kontribusi pada negara, devisa. Saya kira itu Mhm. yang harus dipilah, nggak boleh disamaratakan. Jadi Iya masyarakat nggak iya boleh iya. diberi informasi yang media juga ya kita Baik. minta supaya bisa diluruskan gitu. Terima kasih.